pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, mari kita pinjam mata Tuhan hari ini. Minta penglihatan daripada Tuhan untuk melihat sesuatu yang berbeda, yang tidak sama dengan apa yang dilihat oleh manusia biasa. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa yang kami dengar sekarang. Kami percaya bahwa Tuhan mau menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Kami mau meminjam mata-Mu Tuhan, penglihatan-Mu Tuhan, supaya kami dapat melihat sesuatu yang berbeda, yang dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 4, Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-35. Yohanes 4 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Saudara pemirsa, memang kita tahu bahwa kemudian pelayanan di Samaria kemudian begitu terbuka luar biasa ketika kapan? Ketika Filipus melayani ke sana. Terjadi KKR besar di sana, saudara sekalian. Jadi hari ini saya mengajak kita mengerti, memang betul di sawah-sawah di sekitar perjalanan Yesus di Samaria itu, di Sikar itu masih hijau semuanya. Itu yang saya katakan kepada kita sekalian hari ini. Mari kita pinjam mata Yesus untuk melihat segala sesuatu. Orang bilang sekarang ekonomi sedang merosot. Kita dagang apa saja tidak bisa berhasil. Mari kita jangan dengarkan itu, saudara-saudara sekalian. Kita dengarkan suara Tuhan. Kita pinjam mata Yesus. Saya sudah katakan berkali-kali kepada saudara sekalian, supaya kita bisa melihat peluang yang tidak terbayangkan. Saya ingin menyaksikan kepada saudara-saudara sekalian, saya sangat senang mendengarkan cerita tentang seorang bapak di Amerika. Dikatakan bahwa dia kemudian punya outlet kecil yang jual hamburger. Dan kemudian satu kali dia mendengar khotbah pendeta. Pendeta katakan, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ketul roti dan 5
5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Langsung Roh Kudus bicara kepadanya, sekarang ganti outletmu, bukan dengan hamburger, tetapi dengan fish burger. Burger dengan ikan, ya, filet ikan. Dan dia lakukan itu dengan taat. Dalam waktu 1 tahun dia punya 100 outlet, sehingga menjadi orang yang kaya raya. 100 outlet fish burger di seluruh Amerika. Hari ini saya mengajak kita semua, mari pinjam mata daripada Tuhan. Orang bilang ini usaha ini tidak mungkin berhasil. Kalau Tuhan bilang berhasil, pasti berhasil. Jadi jangan pernah ragu kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Saya ingin bacakan untuk kita semua jaminan firman Tuhan untuk hidup kita kalau kita hidup taat akan firman Tuhan dari Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Ulangan pasal 28 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. 28:13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila apa? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak pernah turun. Saudara pemirsa, ini janji apa? Janji Allahku, Tuhanku Yesus, yang pegang kendali dalam semua, apakah usaha, pekerjaan, pertanian, perkebunanmu, dan Dia berkuasa membalikkan keadaan. Iyalah kan? Ekor menjadi kepala itu kan dibalikkan Tuhan. Itu luar biasa. Dan engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Saya orang yang selalu memperhatikan bursa saham di Indonesia. Kenapa? Supaya saya bisa khotbah dengan tepat kepada jemaat untuk menolong mereka. Dan saudara sekalian, saudara sekalian, saham ini turun sekarang, anjlok. Ya, tidak ada orang mau beli. Tapi mari saudara berdoa, saudara yang pengusaha maksud saya. Mari berdoa, Tuhan, maukah engkau membuatnya saham ini berbalik arah dari anjlok menjadi terangkat tinggi-tinggi. Melalui perusahaan ini saya akan menjadi orang yang kaya raya, dan melaluinya saya bisa menjadi berkat besar, untuk gereja Tuhan, lembaga pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang saya lakukan setiap hari sekarang. Tetap berdoa. Saya bukan ambisi jadi orang kaya, saudara sekalian. Tidak sama sekali. Saya sudah puas, saya sudah punya rumah, saya sudah punya anggota keluarga yang cukup menurut saya. Punya anak 1, sekarang punya cucu 2. Ya, saya sudah puas dengan hidup ini. Tetapi saya mau jadi kaya raya oleh karena supaya saya bisa bantu. Saya sedih melihat di Facebook kadang-kadang ada gereja yang sudah mau roboh, ada segala macam yang perlu bantuan pekerjaan Tuhan di mana-mana. Dan saya berdoa, Tuhan berkati saya dengan uang yang berkelimpahan. Seperti tadi saya katakan dari firman Tuhan itu, ya supaya apa? Mata kita diubahkan, kita bisa melihat bahwa sekarang waktunya untuk kita menolong orang lain dan berbuat baik, memberitakan Injil kasih Allah kepada orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami dengan firman-Mu, nyatakan kuasa mujizat-Mu kepada kami Tuhan, setiap pemirsa yang mendengarkan program ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.